Halo Sobat Beban Keluarga, selamat datang di rangkuman film yang skenarionya lebih rapi daripada laporan pertanggungjawaban dana desa. Iya. Hari ini ada film Yadang the Stitch yang berpusat pada dinamika berbahaya antara informan narkoba, jaksa ambisius, dan detektif gigih dalam dunia kriminal Korea. Kisah bermula ketika Lee Kang-soo dipenjara atas tuduhan palsu terkait kasus narkoba. Di dalam penjara, ia didatangi oleh jaksa Ko Guan-si, seorang jaksa penuntut narkotika yang sangat ambisius. Bagaimana kelanjutan ceritanya? So, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan oleh seorang informan polisi bernama Lee Kang-soo atau sering dipanggil Kang Asu. Kang Su. Saat ini Kang Su sedang dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi seorang pecandu narkoba. Di sini berkat keahlian Kang Su yang pandai merangkai kata dengan mulut manisnya, Kang Su berhasil mengajak bekerja sama pecandu itu dengan diiming-imingi imbalan uang dan kebebasan. 오케이. 대가리는 판매책 이상으로 셋, 두당 2천. 오케이. 동시 투약 6. Di tempat lain, Kang Su menemui teman lamanya yang bernama, kita sebut saja si Abdul. Sama seperti pecandu tadi, si Abdul ini juga dimintai bantuan oleh Kang Su untuk memberi informasi atas nama distributor pemasok dan kurir narkoba yang kasusnya sedang diusut oleh kepolisian saat ini. 세트로다가 이쁘게 착. 제일 수명이 긴 게. Singkat waktu, pada keesokan harinya, Kang Su sudah berhasil mengantongi seluruh informasi itu dan pada saat itu juga polisi pun bisa beraksi. 아직 한 발 남았다. Kurang dari 1 bulan, akhirnya polisi berhasil mengusut kasus narkoba ini dan sampai viral di media sosial. Dan semua itu bisa berhasil berkat bantuan seseorang yang sangat penting. Siapa lagi kalau bukan Kang Su, sang informan terbaik di Korea. Kang Su. 충성! 5 bulan sejak kasus itu selesai, Kang Su terlihat sedang menyopiri seorang kepala polisi setempat. Di sini ia tidak sadar bahwa polisi di negara luar itu sangat licik, seperti di Konoha. Saat jasanya sudah tidak dibutuhkan, Kang Su langsung dijadikan kambing hitam saat mereka sedang membutuhkan tumbal. Dan tiba-tiba, hal tak terduga pun terjadi. 마약류 관리법 위반으로 현장 체포하는 거야. Alhasil, Kang Su dicepuin oleh seorang polisi tersebut, seolah-olah ia terjerat kasus peredaran narkoba. Di dalam penjara, Kang Su diberitahu sipir jika di penjara ini, Kang Su harus menaati peraturan penting, yaitu dilarang injak batas pintu dan kentut sembarangan. Tetapi inilah yang terjadi. Setelah dihajar rame-rame oleh teman satu sel, penderitaan Kang Su pun masih berlanjut, yaitu direndahkan dan dibully hampir setiap hari. Namun di sini, ia tetap sabar dan legowo. Di tempat lain, diperlihatkan seorang jaksa bernama Gu atau sering dipanggil si Akang. Si Akang ini sedang mencari informasi yang cerdas dan hebat untuk membongkar kasus perdagangan narkoba. Di sini ia melihat satu persatu biodata para narapidana yang pada saat itu juga ia tertarik dengan sosok Kang Su. Tak butuh waktu lama, si Akang ini menawarkan kebebasan untuk Kang Su apabila ia mau untuk dijadikan seorang informan pribadinya. 같으니까 널 이용한 거네. 맞아요. 맞습니다, 검사님. Untuk menguji seberapa hebatnya Kang Su, si Akang ini melakukan tes daya ingat untuk mengetes seberapa hebat Kang Su. Lulus uji coba, si Akang pun memperlihatkan foto-foto target tersangka yang akan mereka tangkap. Di sini kebetulan, salah satu tersangkanya adalah teman satu sel Kang Su. Untuk mencari informasi terlebih lanjut, Kang Su harus bisa sedekat mungkin dengan si pengedar tersebut. Di sini Kang Su nekat memukul napi lain menjadi saingan si pengedar di dalam penjara. Ini semua ia lakukan agar supaya bisa diajak gabung masuk dalam kelompok pengedar tersebut. Namun konsekuensinya, Kang Su harus bonyok berkali-kali akibat dihajar oleh para napi tersebut. Singkat waktu,
Kurang dari 1 bulan, Kang Su berhasil mendapatkan semua nama-nama tersangka yang sedang Akang incar. Alhasil si Akang ini naik jabatan wakil kepala jaksa berkat bantuan Kang Su. Sementara untuk Kang Su sendiri, sesuai kesepakatan awal ia langsung dibebaskan dari penjara dan kini menjadi orang terdekat si Akang jaksa. Melihat potensi Kang Su yang bagus, si Akang ini tertarik untuk tetap menjadikan Kang Su sebagai informannya. Di sini juga si Akang berkata bahwa Kang Su sudah dianggap sebagai adik kandungnya sendiri. 나 알았어. 진짜 동생이야. 새끼 웃네. Beberapa bulan kemudian, terlihat si Akang mengajak si Kang Su ke sebuah tempat VIP. Dari sini, si Akang akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya ingin naik jabatan sebagai seorang kepala jaksa. Maka dari itu, si Akang ini berharap kepada Kang Su agar mau membantunya semaksimal mungkin agar bisa menjadi ketua jaksa di negara ini. Tanpa basa-basi, Kang Su pun langsung mengiyakan sembari memberi si Akang hadiah korek api limited edition. Anjay. 라이터야? 그래, 고맙다. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik bernama Su Wung yang sedang diperiksa polisi karena diduga telah mengkonsumsi barang terlarang. Singkat waktu, kita diperlihatkan oleh sesosok kapten dari Departemen Anti Narkoba bernama, kita sebut saja Toples. Di sini Kapten Toples terlihat sedang menginterogasi si Su Wung. Nampaknya Kapten Toples ini agak kesulitan menginterogasi si Su Wung dikarenakan ia menangis terus. Namun berkat iming-iming kebebasan untuk Su Wung, akhirnya si Su Wung ini menyebutkan satu nama bos preman yang biasanya menjual barang terlarang itu kepadanya. Di tempat lain, kita diperlihatkan sosok bos preman yang dimaksud Su Wung. Di sini terlihat si preman tersebut sedang mengambil barang dari bandar bernama si Jule. Dan usut punya usut, kabarnya barang-barang tersebut ia dapatkan dan diimpor langsung dari Jepang. Ngeri. Namun saat mereka sedang akan melakukan transaksi, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Ya, hampir saja terjadi pergelutan antar kedua belah pihak. Di sini sebenarnya si Tante Jule ini mempunyai lebih banyak pasukan. Namun untuk menghindari pergelutan, Tante Jule memilih untuk tetap diam. Karena dia tahu jika orang di belakang bos preman tersebut adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh di negara ini. Di dalam mobil, si bos preman ini mendapatkan telepon dari seseorang yang memberi info bahwa saat ini ada polisi yang sedang mengejarnya dari belakang. Dan ternyata, orang yang memberi info itu adalah Kang Su. Anjay. 돌아볼 시간 없고 빨리 빠져나가. 내가 책임지고. Di sini Kang Su berkata bahwa ia akan membantunya agar lolos dari kejaran Kapten Toples. Kang Su juga mengarahkan agar bos preman tersebut lari ke stasiun terdekat. Dan yang tak bos preman ketahui, ternyata ini adalah jebakan Kang Su yang sebenarnya juga akan menangkap dirinya. Hiya kuntet. 다시 거기 가면은 염 사장님 수호천사 있어. Bak pahlawan kesiangan. Saat Kapten Toples tiba di stasiun, di sana ternyata bos preman sudah terlebih dahulu ditangkap oleh si Kang Jaksa. 감사님이세요? 네. 하이. Di dalam mobil, Kang Su dan Kang Jaksa langsung mulai menginterogasi si bos preman agar buka suara soal orang di belakangnya. Ya, ia memberi iming-iming kebebasan kepada bos preman, asalkan ia mau memberitahu siapa orang di belakangnya. Cepu. Iya. 여기서 공적으로 마무리를 할까요? 아니면 Di waktu yang bersamaan, gagal menangkap bos preman, Kapten Toples pun langsung menginterogasi Su Wung. Setelah mendapat info, Kapten Toples pun berniat agar langsung menangkap dedengkot pemasok barang terlarang tersebut. Di sini juga diketahui bahwa pemasok barang tersebut adalah seorang pemuda kaya raya dari seorang pengusaha paling sukses di negara ini. Di tempat lain, saat si Toples akan melakukan aksi menangkap gembong narkoba tersebut, dan lagi-lagi ia sepertinya akan keduluan oleh Kang Su dan Kang Jaksa yang sudah lebih dulu tiba di tempat tersebut. Sebelum aksinya dimulai, di sini Kang Su memakai kacamata yang bisa merekam video untuk merekam aksi penggerebekan tersebut. Saat penggerebekan berlangsung, seorang pemuda kaya yang menggelar pesta narkoba itu sedang sibuk menelpon bapaknya untuk meminta bantuan. Namun di sini si Akang Jaksa langsung membawanya ke kantor untuk diperiksa. Singkat waktu,
Di ruang VIP, terlihat Akang Jaksa sedang mengobrol dengan pengacara si pemuda kaya itu. Dan dari sini, diketahui bahwa bapak pemuda kaya itu ternyata adalah kandidat calon presiden yang mencalonkan dirinya dalam pemilu tahun ini. Dengan iming-iming kenaikan jabatan menjadi kepala jaksa di negara ini, si Akang pun langsung tertarik dan bersedia membebaskan tersangka dari segala tuduhan. Setelah membuat kesepakatan dengan anak orang kaya itu, di waktu yang bersamaan, si Akang pun didatangi oleh bos preman yang masih satu komplotan dengan mereka. Di sini si bos meminta izin, yaitu ingin memberi pelajaran kepada Kangsu yang sudah bersikap semena-mena kepada dirinya. Tak hanya mengkhianati Kangsu, Kang Jaksa ini juga melaporkan si Kapten Abdul atas laporan mengganggu proses penangkapan yang alhasil pada akhirnya si Kapten ini langsung dipenjara. Wah, fuck. 라이징 스타로 주목받고 있는 영화배우 엄수진 씨가 마약 투약 5 bulan kemudian terlihat Kangsu kembali menjadi pencandu narkoba akibat ulah si bos preman tadi. Di tempat itu, Kangsu tak lepas dari bantuan kawan lamanya yang pernah ia bebaskan dari penjara. Karena ini sudah kedua kalinya, Kangsu mengalami kejadian serupa dan apes menderita, ia pun perlahan bangkit dan mulai melatih fisik dan mentalnya agar pulih seperti semula. Singkat waktu, pada akhirnya sang kapten dinyatakan bebas setelah mendapat jaminan dari pengacaranya. Di tempat lain, terlihat si Akang yang sekarang sudah menjadi kepala jaksa nomor 1 di negara ini. Saat menghadiri kampanye yang digelar oleh calon presiden itu alias ayah si pemuda tadi, di balik jabatannya yang disegani banyak orang, di sini si Akang malah terlihat pasrah dan jadi kacung si pemuda kaya itu. Di sini si Akang sempat dibentak oleh si pemuda kaya itu akibat telat dan lelet dalam membersihkan masalah. Si pemuda ini benar-benar menjadikan si Akang Jaksa sebagai kacungnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil yang sudah dibuatnya. 와, 이 형. 다된 밥에 재 뿌리지 마시고. 아, 왜 이래? 나는 슈퍼맨이라 괜찮은데? Singkat cerita, pada akhirnya Kangsu bebas dan langsung menemui si Suwung untuk mengajaknya bekerja sama. Sedangkan di tempat lain, terlihat sang kapten sedang berada di warung bersama teman-temannya. Dan di waktu yang bersamaan juga, Kangsu terlihat muncul dan memancing kapten untuk keluar. Di sini maksud dan tujuan Kangsu menemui Kapten Abdul adalah bukan untuk mencari masalah. Di sini ia mengaku bahwa ia juga menjadi korban kelicikan si Kang Jaksa dan komplotannya, dan mengajak kapten untuk gabung dan menjalankan misi balas dendam. Singkat waktu, mereka bertiga pun berkumpul di sebuah tempat. Di sini mereka baru menyadari bahwa mereka bertiga adalah korban dari jebakan dan kelicikan para penguasa, dan mereka juga sama-sama memiliki musuh yang sama. Setelah selesai mengatur rencana, misi pertama mereka adalah mendapatkan rekaman video yang direkam di kacamata Kangsu yang dirampas oleh bos preman. Jadi di sini tahap awal mereka adalah merebut kacamata itu kembali dari bos preman untuk menjadikan bukti. Di hari berikutnya, Kangsu dan Kapten Abdul menemui si tante untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata si tante itu juga sangat membenci si bos preman karena ia selalu bersikap semena-mena kepadanya. Dan dari sini juga si tante mengungkap bahwa si bos preman itu biasanya menyimpan barang terlarang itu di dalam truk pengiriman belut dari Jepang. Si bos sering menyimpan barangnya di dalam truk tersebut sebelum nantinya dijual dan sebar ke beberapa titik. Singkat waktu, Kangsu dan Abdul pun langsung meluncur ke lokasi yang diinfokan oleh si tante itu. Sementara itu, di sini terlihat Kangsu sedang mengambil barang haram itu di dalam truk dan kapten akan langsung masuk untuk mendatangi bos preman secara langsung. Dan inilah yang terjadi. Saat Kangsu sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba si bos preman yang berhasil kabur itu mengetahui aksinya dan pergelutan pun terjadi. Setelah rekaman video berhasil didapatkan, sekarang giliran si Suwung melancarkan aksinya dengan menggunakan kamera tersembunyi di dalam tasnya untuk menghadiri acara pesta narkoboy anak presiden di kapal pesiar. Namun beruntungnya, tidak ketahuan dan bisa langsung masuk ke dalam kapal tersebut. Singkat waktu,
Saat pesta-pesta sudah mulai memasuki tahap kobam dan ngefly, ajeb-ajeb, dus-dus tak tus, Suung pun langsung melancarkan aksinya dan berhasil mendapatkan rekaman pemuda kaya itu yang sedang tinggi, anjay. Di waktu yang bersamaan saat Kapten membawa si bos preman untuk dipenjara, tanpa sadar, ternyata di sini salah satu anggota si Abdul bersekongkol dengan si Akang Jaksa. Sehingga seluruh rencana mereka langsung bocor dan terbongkar saat itu juga. 맞습니다. Tai. 오영사 염태술이요? 예. Karena info sudah menyebar, si anak orang kaya itu pun langsung membubarkan pesta tersebut karena sebentar lagi polisi akan datang menggerebek tempat tersebut. Namun di sisi lain, si Suung yang sudah berhasil mendapatkan bukti langsung pergi secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Namun sialnya, saat Suung berada di perjalanan, hal tak terduga pun terjadi. 여보세요? 위험해요. 위험해. 잠깐만 형님. 안 돼. 위험해 형. Dengan tewasnya si Suung dan teman-temannya, Kapten Abdul pun sempat putus asa untuk melanjutkan rencana balas dendam. Di sini juga Kapten berkata bahwa ia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatannya, namun juga mengkhawatirkan keluarganya di rumah yang bisa saja terancam bahaya. Di sisi lain, Kang Su juga agak merasa putus asa karena orang yang mereka hadapi ini adalah orang yang punya kuasa, punya power, dan punya banyak uang, bahkan tak pernah tersentuh oleh hukum. Di tempat lain, anak orang kaya yang dari tadi kita tidak tahu namanya, tapi sebut saja Bihun, terlihat sedang memarahi si Kang Jaksa yang dianggap tidak becus membereskan masalah. Di sini Jaksa yang sudah muak pun akhirnya membentak balik dengan mengatakan bahwa Bihun hanyalah seorang bocah, bau kencur, nolep, bocil epep, wibu, dan suka bikin masalah di waktu yang tidak tepat. Sedangkan di tempat lain terlihat Kang Su sedang menemui si tante untuk meminta sedikit bantuan, yaitu meminta kapal untuk kabur ke Korea Selatan menjatuhkan karir si Jaksa. Selesai dengan tante, Kang Su langsung pergi ke mobil kapten untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Singkat waktu, Kapten dan Kang Su sudah tiba di lokasi kampanye kandidat calon presiden lain. Sebelum si Abdul pergi menyerahkan bukti video, Kang Su menitip pesan kepada si Kapten untuk berhati-hati sembari memberikan flash disk berisi bukti videonya. Dan sial, sebelum Kapten sempat menyerahkan bukti video itu, ia malah terlebih dahulu sudah ditangkap oleh orang-orang suruhan si Jaksa. Berbarengan dengan acara kampanye kandidat presiden, berita tentang si Bihun, salah satu anak calon presiden itu, mulai ramai diperbincangkan terkait keterlibatannya dalam pesta narkoboy. Tak ada pilihan lain, si Jaksa pun terpaksa meminta Bihun untuk menyerahkan diri saja dan sisanya biar si Jaksa yang mengurus. Sambil menunggu Bihun datang, si Jaksa ini terlebih dahulu menginterogasi si Kapten Abdul untuk mencari tahu di mana keberadaan si Kang Su. Karena si Jaksa yakin, si Su ini masih menyimpan salinan video bukti itu. Di sini karena Kapten diancam keluarganya akan dihabisi, Kapten pun akhirnya mengaku dan memberikan alamat di mana si Kang Su berada. Sebelum Kapten dibawa ke sel, ia terlebih dahulu meminta sebatang udut dan berikan korek api yang merupakan hadiah pemberian dari Kang Su, anjay. Setelah lokasi Kang Su diketahui, si Jaksa langsung mengutus si bos preman dan temannya untuk menuju lokasi tersebut dan menghabisi Kang Su saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, datanglah pejabat dan pengusaha yang selama ini mendukung bapaknya Bihun untuk maju menjadi presiden. Di sini mereka langsung berpesta dan makan-makan sambil mengobrol-ngobrol membahas tentang korupsi, suap menyuap, tebang menebang, timbun menimbun, dan segala kebusukan mereka bersama. Sembari menonton debat calon presiden yang hasilnya sudah disetting. Di tempat lain, si bos preman dan temannya sudah tiba di lokasi di mana Kang Su berada. Namun hal tak terduga pun terjadi. Ya, yang mereka datangi ternyata adalah si tante dan pasukan yang sudah lama dendam dan siap menghabisi mereka. Di waktu yang bersamaan, muncul berita yang mengejutkan semua halayak ramai. Dalam berita itu ditampilkan live streaming di channel Reza Arab. Tayangan itu memperlihatkan si Jaksa dan komplotannya yang ternyata saat ini Kang Su sedang berada di seberang gedung merekam seluruh aktivitas Abang Jaksa dan komplotannya. Bahkan suara dan percakapan mereka semua dari awal hingga akhir terdengar sangat jelas di halayak ramai. Hiya, anjay. Karena saking emosinya, si Jaksa itu langsung berlari cepat menuju gedung Kang Su berada. Dan inilah yang terjadi.
Di sisi lain, meskipun Bapak Bihun ini kalah dalam pemilihan, ia dengan pedenya berkata, tidak apa kalah dalam pencalonan presiden, tapi setidaknya menang di hati masyarakat. Kocak. Di tempat lain, terlihat si Bihun mengalami depresi dan stres, broken home, struggle, mental health, pokoknya mah gila gitu. Bahkan saat si kapten akan menangkapnya, ia malah memilih loncat dari lantai rumahnya. Dan tamat. Serius tamat coy. Dari film ini kita belajar bahwa pengkhianatan oleh teman dekat demi sebuah jabatan atau kekuasaan adalah jenis luka yang paling dingin. Kamu tidak hanya kehilangan sekutu, tapi juga menyadari bahwa selama ini persahabatanmu hanyalah komoditas yang dia tukar dengan kursi atau posisi. Anjay kocak, sekian dari Mang Usut punya Usus. See you sobat beban keluarga, anjay.